Assalamualaikum. Pagi hari yang cerah. Di desa terpencil Desa Gunung Bulat, Kecamatan Pamijajan, hiduplah seorang nenek bernama Masani. Seperti biasa jam 5 dia sudah berangkat berjualan di perkemahan puncak Gunung Bulat. Dan sesampainya di sana, karena ini hari libur bertepatan juga hari HUT RI 17 Agustus Sabtu dan Minggu, pengunjung puncak Gunung Bulat pun membludak. Banyak sekali orang-orang dari luar Bogor datang untuk liburan dan berkemah di puncak Gunung Bulat Bogor. Masani menjumpai beragam orang di sana, dan alhamdulillah dagangan Masani laris dengan cepat, ludes dibeli oleh para pekemah yang liburan di sana. Namun ada 7 orang yang Masani jumpai. 3 wanita, 4 laki-laki yang membeli dagangan Masani dan menanyakan lokasi ke Masani karena katanya mereka ingin pindah lokasi ke tempat yang lebih sepi dan pemandangan yang indah. Masani pun memberitahu dan menunjukkan jalan kepada mereka tempat yang mereka tuju. Namun, Masani menyarankan dan malah melarang keras mereka untuk tidak berkemah di sana. Karena di sana sangat angker dan terkenal oleh warga Gunung Bulat, ada sesosok penunggu tempat tersebut, berupa siluman atau hantu yang berwujud kakek berbadan serigala yang suka memakan manusia. Dan ada juga hantu genderuwo dan bermacam hantu lainnya. Namun, ketujuh pendaki tersebut tetap dengan pendiriannya dan sudah bertekad bulat ingin berkemah di sana. Rupa-rupanya maksud mereka pindah ke sana. Ternyata mereka tahu di sana ada harta karun peninggalan kerajaan Siliwangi. Makanya ada penjaganya atau penunggunya pastinya. Sebelum ceritanya dilanjut, alangkah baiknya bantu kami ya pamirsa sejangkau siar. Dengan cara like dan subscribe, hidupkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya, dan share jika cerita ini menarik. Terima kasih. Mereka bertuju segera meninggalkan tempat perkemahannya semula dan pergi ke tempat yang mereka tuju. Mereka tidak hanya bermodal nekat saja untuk berkemah di sana, karena tahu resikonya mereka sudah mempersiapkan semuanya ketika ada kemungkinan buruk yang akan terjadi. Makanya mereka mengajak salah satu jawara yang memiliki ilmu kebatinan untuk menghalau kemungkinan buruk yang akan terjadi dari gangguan-gangguan makhluk halus. Mereka bertuju diantaranya ada Aziz, Butok, Nandar, Anton, si Jawara, Citra, Mutia, dan Derin. Berjalan menaiki sepeda motor ke tempat yang mereka tuju. 3 jam perjalanan kira-kira untuk sampai di sana, melewati tanjakan, turunan, dan tikungan-tikungan tajam. Ya namanya juga di gunung jalanan terjal seperti itu, sudah tidak aneh. Jalanan tidak semulus jalanan di kota. Di tengah perjalanan mereka disuguhkan dengan pemandangan yang indah dan asri. Udara yang begitu sejuk, dan beberapa kali mereka jumpai monyet-monyet di atas pohon mencari makan. Tak jarang juga monyet itu turun ke jalan untuk meminta makanan ke pengendara yang lewat. 3 jam perjalanan pun tidak terasa. Segera mereka mendirikan tenda dan membacakan doa terlebih dahulu, bertujuan membuat pagar gaib penghalang jika ada makhluk gaib yang ingin mengganggu atau hanya jahil. Pukul 3 sore tenda mereka pun jadi dan mereka beristirahat sambil makan makanan yang mereka bawa. Pun menyusun rencana selanjutnya untuk nanti apa-apa saja yang mereka akan lakukan. Sementara Ita memasak makanan untuk nanti mereka makan malam. Dan ada pula yang pergi ke sungai untuk mengambil air minum dan memancing ikan. Ada pula dari mereka mencari kayu bakar untuk membuat api unggun dan memasak. Sesekali mereka berburu hewan yang tidak sengaja mereka jumpai waktu mencari kayu bakar. Di antaranya ada ayam hutan, kelinci, dan rusa. Semuanya mereka buru untuk dijadikan bekal makanan mereka selama berkemah. Hari mulai senja, mereka yang mencari kayu bakar dan memancing di sungai pun bergegas kembali ke tenda mereka. Karena di tenda mereka hanya ada 3 wanita saja. Jadi mereka khawatir takut ada apa-apa jika terlalu lama meninggalkan mereka bertiga. Malam hari pun tiba, api unggun pun sudah menyala, dan mereka duduk mengelilingi api unggun sambil makan malam. Dengan lauk hasil mereka mancing dan berburu. Setelah makan malam, mereka pun bersenda gurau sambil menyusun rencana tentang pencarian harta karun. Karena mereka sudah ada di lokasi yang tepat, tinggal mencari titik keberadaan harta karun tersebut. Malam pun semakin larut. Sebelum mereka tidur, tiba-tiba Citra kebelet ingin buang air kecil dan meminta pacarnya Butok untuk mengantarnya. Mereka pun pergi ke semak-semak, namun secara tidak sadar mereka sudah melewati pagar gaib yang sudah dibuat oleh teman mereka, Anton si Jawara. Setibanya di semak-semak, Citra pun buang air besar.
Butok yang melihat Citra dalam posisi tersebut langsung membuat pikirannya kotor. Ditambah udara yang dingin, menambah keinginan Butok ingin bercinta menjadi kuat. Segera Butok mengajak pacarnya, Citra yang sudah buang air kecil untuk bercinta. Namun Citra menolak dengan alasan takut. Tapi Butok terus membujuknya dan meyakinkan Citra tidak akan terjadi apa, karena Butok yang akan melindungi Citra. Citra pun akhirnya mau. Segera mereka bercinta di semak-semak dengan sangat liarnya. Ike, serot, ike. Tanpa disadari ada sesosok penunggu hutan tersebut di belakang mereka, siluman serigala besar dengan taring yang tajam, Butok yang sedang fokus mengenjot Citra, ditarik oleh siluman tersebut, lalu digigitnya leher Butok hingga kepalanya terpisah dari badan, dan serigala itu memakan habis dengan lahapnya. Citra pun berteriak melihat kejadian yang mengerikan di depan matanya dan berusaha bangun dan lari. Sang siluman pun belum merasa kenyang. Bergegas, siluman itu mengejar Citra dengan sangat cepat. Citra pun kalah cepat larinya dan tertangkaplah Citra dan menjadi santapan siluman serigala itu. Sementara teman-temannya di tenda terbangun mendengar suara jeritan Citra. Yang lokasinya tidak jauh dari tenda, segera Anton si Jawara dan Nandar berlari untuk menyelamatkan temannya tersebut. Namun sudah terlambat, siluman serigala sudah memakan habis Citra dan hanya menyisakan pergelangan kaki Citra saja. Anton si Jawara pun kaget dan emosi melihat kejadian tersebut. Segera Anton si Jawara mengeluarkan cakra dan berlari menyerang siluman serigala itu. Mereka pun berkelahi. Jual beli serangan pun terjadi. Siluman serigala itu pun terdesak dan menghilang untuk sementara, dan pasti akan kembali lagi, ucap siluman serigala tersebut. Anton si Jawara dan Nandar kembali ke tendanya dan mengabari kabar buruk kepada 3 temannya yang tersisa di tenda. Mereka bertiga pun kaget dan bersedih dengan apa yang menimpa kedua temannya tersebut. Dan mereka segera mendoakan kedua temannya tersebut yang menjadi korban siluman serigala. Mereka pun melanjutkan tidur mereka. Pagi hari pun tiba. Mereka yang awalnya ada 7 orang tersisa 5 orang. 5 orang tersebut tetap ingin menjalankan rencananya semula mencari harta karun. Setelah selesai sarapan, mereka pun bergegas menyiapkan peralatan dan berjalan menyusuri sekitar tenda. Dengan alat pendeteksi harta karun, mereka pun tiba di sebuah gua. Disitulah harta karun tersebut berada. Tak banyak buang waktu, mereka pun segera masuk dan mencari harta karun tersebut. Akhirnya, setelah berjalan ke dalam gua yang gelap, mereka pun menemukan harta karun tersebut. Segera memasukkan harta karun tersebut ke dalam kantong yang mereka persiapkan. Namun, tidak semudah itu. Lagi-lagi siluman serigala penunggu harta karun tersebut muncul lagi dan menyerang mereka dengan membabi buta. Anton si Jawara pun tidak tinggal diam. Mereka bertarung untuk yang kedua kalinya. Namun kali ini berbeda, siluman serigala itu menjadi lebih kuat dibanding semalam. Anton si Jawara pun terdesak dan dikalahkan siluman serigala itu, lalu memakannya dengan sadis. Keempat, temannya berlarian, berusaha keluar dari gua. Naas satu persatu mereka tertangkap dan jadi santapan siluman serigala itu. Dan hanya menyisakan 1 orang, yaitu Mutia. Mutia pun berhasil keluar gua dan berlari sekuat tenaga menuju jalan besar, di mana biasanya ada kendaraan dan warga sekitar lalu lalang. Sesampainya di jalan raya, Mutia pun diselamatkan oleh pengendara yang kebetulan lewat. Mutia pun dibawa turun gunung ke tempat pemukiman warga di desa Gunung Bulat yang aman. Sesampainya, mereka berhenti di warung pinggir jalan dan Mutia pun menceritakan semuanya kepada pengendara yang baru dia kenal. Setelah si pengendara tahu semua kejadian yang menimpa Mutia, si pengendara itu pun mengantar Mutia pulang ke kotanya. Mutia pun berterima kasih dan berjanji akan memberi imbalan setelah sesampainya nanti di rumahnya. Begitu cerita Masani kali ini, jangan lupa tolong bantu kami dengan cara like dan subscribe ya pemirsa.